Foto dulu lagi belum? Sudah. Ijazahnya ada. Oke. Udah tadi saya suruh tulis aja. Sudah, silakan Pak. Ijazah sama itu ya. Oke Pak, silakan dulu Pak. Udah diisi Pak? Oke. Jadi ini Pak, Bapak namanya Pak Rohim ya. Oke. Jadi ini saudara ini kita terima ya form pendaftaran. Mana ijazahnya, kopi ijazahnya tadi? Bawa sini lampirannya. Kemudian di sini dilakukan ini menerima formulir pendaftaran kan? Diverifikasi, diterima atau tidak. Oh syaratnya minimal raport Anda bawa ijazah, berarti langsung diterima oleh yang menerima ini yang namanya di sini, gitu kan? Kemudian dicek persyaratan itu, kemudian disampaikan. Jadi gini Pak, ini formulir pendaftaran saudara sudah terima, akan kita sampaikan ke pihak LSP dan akan dibuatkan jadwal untuk pelaksanaan pra-asesmen. Nanti saudara akan dibuatkan jadwal kapan pertama kali ketemu dengan asesor yang ditugaskan untuk melaksanakan pra-asesmen. Oke? Nah, oleh karena itu di sini ini sudah saudara sudah diterima karena sudah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Oke. Saudara sekali lagi tolong dicek bahwa ini jangan sampai salah. Skema yang diujikan adalah KKN level 2 untuk klaster pemeliharaan tanaman. Oke, unitnya adalah memenuhi persyaratan K3, memanen hasil tanaman dan melakukan penanganan pasca panen. Cukup jelas ya? Oke. Jadi kira-kira nanti akan bertugas itu adalah Bu Muti. Ya, nanti akan surat tugasnya kira-kira ya 5 menit dari sekarang. Siap saudara? Oke, kalau begitu nanti saudara akan dipanggil. Makasih ya. Oke. Nah, sebetulnya di sini kan membuatkan kalau di LSP ini kan dikontak Bu Muti. Lalu asesor ya gimana? Kayak LSP gini so. Sebentar lagi saudara bertugas. Ini surat tugasnya. Persiapkan. Yang dilakukan asesor itu apa sebetulnya di LSP? Mengumpulkan bukti. Asesnya pulang. Oh iya. Ya, asesnya masih Sorry. belum dipanggil. Yang dilakukan LSP asesor apa? Menyiapkan dokumen. Yang dilakukan asesor apa sebetulnya? Membuat materi. Enggak, merencanakan asesmen. Nah, meminta kalau di standarnya mana? Mengakses apa materi ujinya. Bu Muti selaku asesor kan ngomong PLSP saya tugas untuk pemanenan hasil tanaman. Mana materi ujinya ini? Ini kan sudah divalidasi ya, tinggal digunakan. Jadi bukan membuat, kalau membuat kan nggak reliable nanti. Lama. Ya, selain lama kan apa? Saudara itu sama akses itu dari materi uji yang telah dibuat. Oke, kalau sudah seperti ini, maka siap-siap mengeluarkan dokumen ini, ya kan, sesuai tertera tadi kan tabelnya kan, formulir apel 1, apel 2, mapa, skema, standar, gitu kan. Nah, kemudian itu diambil, ya kan. Kemudian AK 01-nya untuk menerima kedatangan si asesi. Diambil ini formulirnya. Ini kan, yang lainnya pinggirkan dulu, termasuk formulir banding kan. Jadi formulir yang ada di map warna merah ini tidak tetap jadi satu, diambil perlahan gitu loh. Yang digunakan mana? Ini yang digunakan untuk pra-asesmen kan. Isi dokumennya sama dengan tabel itu. Apel 1, apel 2, ada mapa 1, mapa 2, ada skema, ada standar, gitu kan? Kemudian ada AK01. Oke. Bu, punya itu judul itu satu SMK sama beliau. Ini bukan SKKNI. Ini SKN ini. Kok nggak diberitahu tuh? Bapak nggak mau beritahu Bu Muti. Kalau punya ilmu jangan simpan sendiri. Saya kuliah saya. Silakan. Nah ini kan pra-asesmen kan? Itu yang saya pegang di kolom nomor tahap nomor 1. Oke, terima kasih Pak Rohim. Pertemuan kita ini kan dalam rangka kebetulan kenalkan nama saya Mukti. Dalam hal ini bertindak tadi ketemu karena saya selaku admin, sekarang saya kebetulan ditugaskan
Oke kan? Jadi begini, masuk ke pertemuan kita ini dalam rangka untuk melaksanakan pre-assessment, untuk memberikan kejelasan pada saudara di mana proses asesmen ini saudara tahu konsekuensinya, hak dan kewajibannya. Oke, sekali lagi, asesor kemudian memastikan bahwa ACC telah menjawab apel 02 semuanya kompeten atau belum kompeten, itu dulu pastikan. Oke kan? Oke, jadi begini Pak, asesmen ini tujuan saya selaku asesor itu untuk mengumpulkan bukti, ya, untuk mengumpulkan bukti. Bukti-bukti itu kita bandingkan dengan standar kompetensinya dan pedoman-pedoman lain. Di sini sesuai dengan Permentan tahun 2014. Ini standarnya, betul. Tempoh hari Bapak sudah punya salinannya kan? Yang akan diujikan ini kan? Nah, di dalam mengumpulkan bukti ini, ya, itu ada beberapa kategori. Kalau hasil pelatihan itu nanti, itu kan kategorinya saudara belum memenuhi aturan bukti. Jadi pada saat mengumpulkan bukti itu valid, autentik, terkini, memadai. Kalau saudara bukti-buktinya belum terkonfirmasi, bukti kinerjanya, saudara kami minta untuk mempraktekkan. Selain itu, nanti ada beberapa pertanyaan yang diajukan secara lisan. Kami sudah membuat perencanaan untuk itu. Nah, kedua, kalau memang sudah berpengalaman, maka nanti cara asesmennya itu dengan portofolio dan juga wawancara. Setelah saya cek dari bukti yang saudara lampiran, saudara itu hanya punya ijazah, sehingga saudara kami kategorikan belum berpengalaman, meskipun saudara itu seorang guru. Di dalam rencana Bapak, saudara masuk saya kategorikan hasil pendidikan pelatihan karena tidak memiliki rekam kinerja. Sehingga nanti pada saat asesmen kami menggunakan metode observasi dan pertanyaan bukti tambahan berupa pertanyaan secara lisan. Cukup jelas Pak? Oke. Dan tujuan asesmen itu melakukan sertifikasi dan pelaksanaan asesmen kita lakukan di TUK simulasi. Oke. Standar yang kita pakai itu adalah memakai salah ini yang memeriksa punyanya Bu Mukti siapa yang tadi nama? Oke. Kemudian karena yang melakukan ini adalah LSP, maka tujuan dalam ini adalah bersertifikasi. Oke. Tadi buktinya sudah kita sampaikan metodenya, dan pelaksanaan asesmen ini prinsipnya itu adalah valid, reliable, fleksibel, dan fair. Oke. Bila mana dalam proses pelaksanaan asesmen ini saudara nanti, ya, keputusannya itu merasa dirugikan, saudara berhak mengajukan banding. Formulir banding kemudian ditunjukkan, bukan diisi. Ini lho Pak formulir bandingnya. FRAK 04 nomor 6 pada tahap 1. Ini Pak. Untuk memberikan jaminan bahwa ada mekanisme banding. Betul kan? Ini formulir banding toh? Oke, paham? Saudara itu memiliki hak untuk banding, Pak. Paham, Pak? Oke. Jadi di sini nanti sekali lagi saya tegaskan, metode yang kami gunakan itu adalah observasi langsung, kemudian ada pertanyaan secara lisan. Pelaksananya kita lakukan pada hari Kamis tanggal 14 ya? 16 Pak. Tanggal 16 Februari 2023. Tempat waktunya nanti kita mulai 15.45. Tempatnya di Hotel Resti Pekanbaru, Menara Resti. Oke, cukup jelas. Dan segala informasi yang kami kumpulkan, baik secara lisan, tulisan, dan bukti dari saudara, kami jamin kerahasiaannya. Nanti gimana Pak? Ada yang dikonfirmasi lagi? Cukup jelas? Oke, di dalam pelaksanaan asesmen ini kami menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira ada nggak hal-hal lain masalah di kesehatan yang perlu kami akomodir? Saudara tidak sedang dalam rawat jalan kan? Kalau asesmennya dalam konteks bahasa Indonesia nggak ada masalah? Oke, sehingga tidak ada penyesuaian. Oke. Dan terakhir, ya, kalau saudara setuju, oke, nanti saudara tanda tangani di sini. Nah, terakhir Bapak Ibu memastikan bahwa ACC itu telah menjawab kompeten semua. Tadi saudara pada saat mendaftar diberikan
FR April 02, betul Pak? Ini saudara sudah menjawab kompeten semua, sehingga saudara asesmen dapat dilanjutkan. Itu tadi metode yang kami gunakan adalah dengan observasi langsung dan juga dengan pertanyaan secara lisan. Setuju dengan proses pelajaran ini? Oke, kalau begitu silakan tanda tangan persetujuan. Oke, udah tanda tangan. Sampai ketemu Pak, kita mulai asesmen kurang lebih 1 jam dari sekarang. Nanti kita ketemu di ruangan ini nanti. Oke ya? Oke, silakan. Oke, pra-asesmen selesai. Pra-asesmen selesai itu nanda tangani persetujuan. Akan 01. Apa yang dijelaskan seperti itu. Kemudian tahap 2 itu bukan bukti tidak langsung, ini salah yang disorot ini bukti tidak langsung, harusnya bukti yang langsung. Gitu ya. Harusnya ya 01 2 3. Ya kan? Kemudian mulai. Oke, selamat juga Pak Rohim. Oke, gimana Pak, sehat? Bisa kita laksanakan? Kita mulai ya. Asesor memastikan asesi dalam kondisi yang sehat dan nyaman. Kemudian mereview sesuai dengan kesepakatan tadi bahwa hari ini kita ketemu untuk melaksanakan asesmen. Metode yang kami gunakan adalah observasi dan pertanyaan secara lisan. Oke. Dalam praktek nanti ada beberapa hal bila mana dalam praktek belum terkonfirmasi, saya langsung bertanya. Ada formulir namanya IA03 atau pertanyaan untuk mendukung praktek. Cukup jelas Pak? Bisa kita mulai prakteknya? Karena ini adalah memanen hasil tanaman, maka kita ke lokasi pemanenan. Oke Pak? Mari kita lakukan lokasi. Dibawa dia ke sawah. Harusnya kan begitu. Saya nggak tahu nanti dia sampai disediakan memanennya, dipanen apa? Tomat, apa cabai gitu. Ini harusnya diperjelas ini Bu Muktin. Dalam rangka mencapai aktivitas perkebunan ada diminta melakukan semacam pemanen perkebunan dalam waktu 60 menit. Sih dipanen juga nggak jelas manen apa, manen cabai, manen tomat, manen ya kan, terong. Sawit, Pak. Ya, kalau sawit ya nanti harus ada sawit nggak di SMKN 2? Jodoh sekrek. Ya berarti nanti nggak bisa ngira-ngira, itu harus mulai berpikir. Tempoh hari kan udah kami umumkan. Kemarin katanya buah ada, buah jambu ada. Buah apa? Jambu ada. Ya jambu ya berarti nanti ditulis untuk memanen buah tanaman perkebunan, jambu kluthuk atau jambu biji kan gitu kan? Ini jelas. Manen sawit, manen jambu, manen cabai, manen terong, alatnya dan tempat yang dipakai sama atau beda? Beda. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kita udah tahu apa yang dipanen kan akan mempersiapkan. Jangan ngasih cek kosong seperti ini. Ini fatal ini salahnya. Oke ya, Pak Rohim, ini saya minta maaf nanti kan saya tegur ini yang membuat materi uji nggak jelas ini dipanen apa. Anggap di depan itu ada tanaman tomat, Pak. Ada 1 hektar itu, ya, silakan nggak dipanen semuanya. Ada praktekkan aja, kurang lebih 1 bedeng untuk memanen di situ. Seluruh peralatan yang gunakan untuk panen tersedia sebelah situ. Ambil yang sebagaimana perlukan, termasuk K3-nya. Ini saudara baca, berikan IA02. Baca baik-baik, pahami, kerjakan apa yang tertulis di situ. Kalau ada yang belum paham, belum jelas, tanyakan sekarang. Nanti pada saat praktek, saya ada di samping saudara bukan untuk diskusi dan bertanya-tanya. Saya di samping saudara itu untuk memastikan kompetensi Anda. Jadi bukan tidak ada lagi diskusi. Kalau mau diskusi sekarang, mana yang belum jelas? Jadi pada saat di lapangan silakan Anda datang kemudian mau tiduran, mau ngopi serah-serah. Anggap itu pekerjaan. Iya. Tanaman apa nih? Lah Bapak pengen manan apa sekarang? Tadi kan udah saya ceritakan tomat. Tomat. 1 hektar. Oh, yang masuk perkebunan apa? Kopi, sawit, kakao, terus karet. Oke, mau manen apa? Bapak pengen manen apa? Apa? Kopi. Singkong. Bukan kopi atau sawit atau karet? Sawit. Oke, berarti di situ ada peralatan-peralatan untuk memanen sawit. Ada dodosnya, betul kan? Egrek. Ada sabitnya. Egreknya ada, ya kan? Semuanya ada, trolinya juga ada. Ya kan? Semuanya ada, silakan. Timbangan Jolali.
Semuanya ada, silakan dipanen kurang lebih kalau udah penuh truknya baru boleh berhenti. Kapok. Oke, jelas itu? Waktunya 1 jam. Berapa menit itu? 60 menit kan? Kurang jelas? Cukup? Cukup? Cukup. Gunakan keselamatannya. Saya akan menghentikan secara sepihak pelaksanaan praktek ini bila 1. Saudara melakukan pekerjaan yang membahayakan diri Anda. Tiba-tiba gantol itu, arite tidak diikat, kemudian Nibanindas. menjatuhi kepala. Yang kedua, Anda mengancam. Sabitnya gunakan untuk mengancam asesornya. Awas Pak, kalau saya nggak kompeten saya bacok Pak. Atau saudara membakar kebun yang membahayakan lingkungan. Bila saudara melakukan tindakan seperti itu, secara sepihak asesmen saya hentikan dan saudara belum kompeten. Kecuali jual kebun, nah bagi-bagi ya. Dan terakhir, saudara melakukan gratifikasi atau suap. Ayo. Asesmen saya hentikan secara sepihak. Cukup jelas? Siap. Oke, lakukan pekerjaan. Ting tang ting ting. Asesor bekerja kan? Asesor itu cukup menceklis. Jangan asik diskusi kan, Bapak memakai checklist sama sih kan? Ibu, checklist. Oh, sudah alatnya. Oh, ini Berarti sudah. Pak, besok kan ambil. Bapak kerja aja bukan besok kan. Nah, ini Pak ngambil K3 dulu, K3 dulu. Ya. Selapan K3. Oke. Terus K3 karena Terus. masih pendek sawitnya saya ngambil dodos. Ya. Dodos, ngambil angkong, ngambil gancu. Terus. Nah. Bu nggak nampak. Oh iya, anggap gitu ya. Checklist. Oke, selesai udah. Pre-memory. Pak, udah selesai kan? Mana formnya tadi? Kita kembali ke kelas. Terima kasih atas pelaksanaan prakteknya Pak ya. Sudah kita lakukan sesuai targetnya. Ini ada beberapa yang perlu saya konfirmasi. Pertama, pendukung observasi dulu dalam praktek tadi. Itu enggak, tapi ini fatal. Dalam bertanya itu jangan pertanyaan Bapak Ibu ini kalau buat soal itu tolong buat soal itu jangan pertanyaan tertutup. Contoh, dapatkah Bapak itu mengunduh buah sawit? Mendownload. Bukan pertanyaan kompetensi. Cuma ini saya baca ya. Ngunduh kan? Dapatkah Anda Pak, ini pertanyaannya begini Pak. Dapatkah Anda melakukan pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan alat pemanenan manual dan elektronik? Bapak jawab apa? Dapat. Dapatkah Bapak melakukan pemanenan sawit dengan alat manual dan elektronik? Dapat. Ya udah, selesai kan? Harusnya di sini jelaskan Pak. Ini tadi kan Bapak panen dengan alat manual. Sekarang jelaskan bila mana pemanenan itu dilakukan dengan alat yang mekanik Pak. Elektronik atau mekanik Pak? Kok elektronik? Elektronik pakai solder gitu kan? Punya siapa Kita tuh? pakai solder, pakai ini kali. Enggak. Kan gitu ya. Perapu. Lagi ngelek Pak. Dulu pas lagi panen. Gimana Pak kalau pakai mekanik Pak? Coba jelaskan. Asesi menjawab kita menulis. Makasih Pak. Yang kedua Pak, jika pada saat, ya kan? Jika pada saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit tiba-tiba alat egrek elektronik, Mekanik Pak. alat egrek mekanik yang Anda gunakan rusak, maka apa yang Anda lakukan agar kegiatan pemanenan hasil tanaman tersebut tetap dapat dilakukan? Oke Pak, terima kasih Pak. Nah ini saudara sudah ini dan sekarang tolong tanda tangani bahwa ini sudah selesai praktek dan juga semuanya pertanyaan penduduknya. Tanda tangan Pak. Tanda tangan. Oke, makasih Pak. Oke, kemudian prakteknya tadi, cari observasinya tadi, tolong tanda tangani juga. Nah sekarang kita pertanyaan secara lisan Pak. Ada beberapa pertanyaan, tolong Bapak jawab singkat padat ya. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara menentukan kriteria panen pada tanaman Pak. Pertama, kita tengok dari visual setelah nampak terlihat. Dua. Kedua, dengan Oke Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Yang kedua, sebutkan minimal 5 jenis alat digunakan untuk memanen buah kelapa sawit.
Dan seterusnya selesai. Setelah selesai jangan langsung diterus, diulang. Pak Rohim, tadi saudara saya tanya bagaimana cara menentukan kriteria panen tanaman. Saudara menentukan 1 penampakan visual, 2 fisiologis, 3 umur dan kulit batang, 3 kadar rendemen analis kimia, kadar minyak buah sudah tinggi dan seterusnya. Ada perubahan jawaban nggak? Nggak ada? Tadi saya minta menyebutkan 5 jenis alat yang digunakan manen. Anda jawab gerobak sorong, dodos, egrek, keranjang, tojok, gancu. Ada perubahan atau pengurangan jawaban? Tidak ada. Oke, satu persatu. Kalau sudah tidak ada, silahkan sekarang saudara tanda tangan bahwa pertanyaan lisan sudah kita selesaikan. Ini tuh aneh itu. Ini kan harusnya ini di sini. Masuk tanda tangannya sama ini. Coba. Geser, Pak. Ya, nanti di ini ya, Bu ya. Oke. Ini kok masih ada orang santai tuh. Oke Pak, silakan saudara istirahat. Nanti saya panggil untuk keputusannya. Nah, pada saat sesi istirahat, Bapak merekam, menulis di FR AK02. AK02 itu Pak, keputusan kan? Formulir rekaman asesmen. Nama asesnya Rohim, nama asesor bukti, skemanya pemanenan, unit kompetensinya apa, tanggal mulai 16 Februari, tanggal selesai 16. Unit kompetensinya memanen tanaman perkebunan, metodenya observasi dan pertanyaan lisan, checklist hasilnya kompeten, tanda tangan. Baru panggil. Pak Rohim, masuk. Jadi kita sudah melakukan asesmen ya Pak Rohim ya. Oke. Jadi Bapak Ibu asesor itu biasakan diisi dulu tanda tangan baru panggil asesinya. Dari unit yang saudara ajukan untuk asesmen ini memanen hasil tanaman, tadi ada praktek dan juga ada pertanyaan secara lisan. Secara keseluruhan sudah tidak ada gap kompetensi baik ada di elemen, unjuk kerja maupun di standar, sehingga saudara saya rekomendasikan kompeten. Oke, ini tanda tangan saya, ini rekomendasinya saudara tanda tangan. Oke, sebelum meninggalkan ruangan ini, saya minta saudara untuk mengisi umpan balik FRAK 03. Tolong diisi umpan baliknya di sini. Apapun yang saudara isi tidak akan berpengaruh terhadap penilaian. Nama, tanggal, waktu. Sudah diisi Pak? Oke. Terima kasih. Tolong pelihara kompetensinya ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, asesi pulang itu. Asesmen selesai, peserta pulang. Yang terakhir tahap 4. Udah selesai asesor? Membuat laporan dan meninjau. Tinggal dibuat FRAK 05. Bapak baca nggak perlu tanya pasti bisa. Nama asesi siapa, TUK-nya apa, Rohim kompeten. Aspek negatif, positif. Negatif itu misalnya ruangannya sempit, ruangan berisik, alat belum dikalibrasi, lokasi terlalu jauh, gitu kan? Kemudian kendaraan untuk ke kebun itu tidak ada sehingga jalan kaki 5 kilo gitu kan? Kan bisa aja itu kan? Nggak reliable untuk pelaksanaan asesmen. Kalau enggak ya, kalau tidak ada aspek negatif positif, asesmen berjalan lancar. Penolakan tidak ada penolakan, perbaikan tidak ada, mukti tanda tangan tanggal. Terakhir kita melakukan peninjauan FR AK06. Ya, Bapak Ibu di situ diminta meninjau rencananya, persiapan, implementasi keputusan. Yang meninjau itu diri sendiri. Asesor yang melaksanakan asesmen, bukan orang lain. Maksudnya ini apa? FR AK06. Bisa disorot tuh AK06. Dibuka. Tinggal Bapak checklist. Rekomendasi kalau ada. Kalau nggak ada terus tidak ada. Scroll bawah. Yang paling bawah ini paling penting, konsistensi, dimensi kompetensi. Terus. Nah, stop. Bapak Ibu diminta. Isinya bukan checklist di sini sekarang. Ini isinya harusnya formulir. Bapak Ibu uji task skill nggak? Diuji nggak task skillnya? Diuji kan? Uji.
Dengan menggunakan formulir apa menguji task skill itu? Nah, tulis FR-nya nih kan. Task skill kan? Ini ke bawah, ini ke kanan. Kalau nggak bisa terlalu ini. Ini cuma di task skill, ini saya tulis TS, betul kan? Ini kan ke kanan. Ini ke bawah kan? Berarti kolom ini isinya apa? FR, NR, oke. Task management, Masih FR, IA01, IA02, contingency management skill. DFR. Cara masuknya gimana? Dicek IA03 ada nggak kode CMS kan gitu kan? Kalau nggak ada, ya strip. Berarti tidak ada kan promodisi peningkatan. Dilakukan asesmen ulang karena asesor yang membuat materi uji tidak berkualitas kan begitu? Kan belum direvisi kan harus confirm kan? Resikonya itu bisa asesmen ulang Pak. Kalau materi ujinya nggak confirm. Berarti Bapak Ibu mengumpulkan bukti dari instrumen yang tidak mengandung CMS di sini kan? Berarti nggak berkualitas asesmennya, bisa dianulir itu nanti. Paham kan di situ? Isinya formulir terus, job role. Oh iya 1 ya 2. Kemudian transfer skill ya 03. Jadi isinya begitu, tidak boleh diketik. Tulis tangan karena apa? Otentik pada saat Bapak Ibu memeriksa dari hasil asesmen. Bukan rekayasa, dan itu bisa ditelusur ke belakang. Cukup jelas? Kalau udah selesai rapikan lagi, ya kan? Sesuai urutan checklist tadi, kemudian dikumpulkan ke depan. Selesai sudah role play. Jadi untuk tugas 1 ini prakteknya nggak usah praktek beneran, di checklist aja. Pertanyaannya ditanyakan bener baru diisi.